Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Kekasih Sang Kinasih Satrio Piningit sedang sibuk bertugas. Wahai putra-putri Nusantara, di dalam pandangan yang tiba-tiba saja terlihat beberapa hari yang lalu, akan tetapi itu sedikit agak kabur. Namun hari ini terlihat jelas mengapa Sang Kinasih Satrio Piningit sering mengalami kelelahan, kecapean, bahkan seperti mager, malas gerak. Ataupun Sang Kinasih Satrio Piningit seperti di dalam kehampaan ataupun kekosongan. Usuk punya usuk, ternyata Sang Kinasih Satrio Piningit ini dengan kekasihnya, yakni wanita yang memiliki keistimewaan pula. Ternyata kekasih Sang Kinasih Satrio Piningit sedang menjalani tugas yang begitu rumit, bahkan begitu sulit, karena tugas ini tidak hanya dibangun di satu tempat, melainkan ada dua tempat, di mana Sang Kekasih Satrio Piningit ini dipercaya oleh pamomong tanah Nusantara untuk membangun sebuah istana yang begitu megah. Dan istana ini sepertinya akan digunakan saat di mana Nusantara ini nantinya akan menjadi benar-benar mercusuar dunia. Saat ini di alam nyata juga ada proses pembangunan, akan tetapi pembangunan itu lebih jauh besar, lebih jauh megah, bahkan begitu sangat luar biasa mewah, dibangun di alam kegaiban. Dan tidak sedikit yang membantu kekasih Sang Kinasih Satrio Piningit. Berbagai makhluk-makhluk gaib yang diperintah, yang di seluruh dataran tanah Jawa hampir semua berkumpul membantu kekasih Sang Kinasih Satrio Piningit di dalam tugas-tugasnya membangun sebuah istana. Yang jelas, ketika energi Sang Kinasih Satrio Piningit seolah-olah seperti terlepas dengan kekasihnya, ataupun tiba-tiba kekasih Sang Kinasih ini ataupun Sang Satrio Piningit ini merasakan kelelahan, ternyata sukmanya dibawa oleh kekasihnya untuk menambah kemampuan, menambah energi di dalam melaksanakan tugas yang tersembunyi ini. Membangun istana ini sepertinya ada dua unsur, entah itu di atas kayangan atau di bawah permukaan bumi Nusantara. Yang jelas masih ada kaitannya, kemungkinan besar masih ada kaitannya dengan rapat yang dilaksanakan di pantai selatan oleh para makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Dan sepertinya kekasih Sang Kinasih Satrio Piningit pun juga ikut menghadiri acara rapat tersebut. Namun sayang, Sang Kinasih Satrio Piningit karena beliau masih labil, masih di dalam pengembaraannya, pengemblengan jati dirinya, sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit hanya berdiam di suatu tempat dan menikmati rasa pahit, rasa kepedihan, rasa kesengsaraan. Namun terkadang kekasih Satrio Piningit ini sesekali bisa mengirimkan sesuatu yang bisa meringankan sedikit kesusahan yang dialami Sang Kinasih Satrio Piningit. Meskipun Sang Kinasih Satrio Piningit ini dan kekasihnya itu sungguh sangat berjauhan, akan tetapi koneksi energi mereka bisa saling terhubung. Dan yang paling parahnya adalah sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak mampu secara utuh ataupun secara maksimal menarik sukma dari kekasihnya itu. Akan tetapi berbeda dengan kemampuan sang kekasihnya ini. Meski beliau berupa sosok wanita terlihat lemah, anggun mempesona, tapi dia memiliki energi yang luar biasa, energi besar yang mampu menarik
Sukma sang kinasih Satro Piningit. Kemungkinan kekasihnya ini mengetahui bahwa sesungguhnya saat ini dia sedang menjalani sebuah tugas yang besar yang dikomando ataupun dimandori langsung oleh Pamomong Tanah Jawa, sehingga sang kinasih Satro Piningit tidak diikutsertakan, melainkan kekasihnya itulah yang bertugas. Dan kemungkinan besar juga kekasihnya ini tidak ingin sang kinasih Satro Piningit terluka secara lahir ataupun batin, karena seperti seolah-olah hubungan mereka ini dihalang-halangi oleh pagar gaib, seperti ada jaring-jaring gaib yang agar mereka berdua ini jangan sampai saling bertemu dahulu. Cuma sebatas melalui sukma ataupun seperti melalui energi yang terjalin, terhubung, terkoneksi secara jarak jauh. Yang jelas inilah sepintas apa yang baru-baru ini kita bisa lihat dari pandangan batin. Tetapi jika sahabat putra putri Nusantara, khususnya para kalangan spiritual yang juga bisa merasakan apa yang saya lihat ini, sudi agar kiranya memberikan masukan, tambahan, dan bimbingannya di dalam meluruskan atas apa yang saya lihat ini, untuk bisa berkomentar dan memberikan sudut pandangnya agar guna menambah wawasan buat saya, bahkan buat kita semua. Semoga ini menjadi tugas yang benar-benar akan membawa Nusantara kita tercinta menjadi kokoh, makmur, sejahtera, dan siap secara batin, secara lahir maupun secara gaib. Yang jelas Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, istana bawah tanah sebagai pasaknya, dan istana langit sebagai kemegahan menjunjung mercusuar dunia. Seperti segitiga kejayaan, kemakmuran, kesuksesan yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban yang akan kita jelang. Untuk itu, wahai sahabatku semua, ketika bangsa gaib juga sudah mempersiapkan menyambut era kemakmuran, era kejayaan, tentunya kita sebagai manusia yang hidup berdampingan di atas muka bumi ini tentunya juga harus bergerak melakukan sesuatu untuk membawa bumi Nusantara kita ini menjadi era mercusuar dunia dan penuh cinta kasih pada sesama, saling santun, saling asuh, dan saling mengasihi dengan yang lainnya. Rahayu, rahayu, rahayu.